Alhamdulillah birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa biinayatihi wa taufiqihi yahtadil dhalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berkat kudrah dan irada Allah, pada dini hari ini kita masih bisa sama-sama untuk bermuajahah, sama-sama untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang dimana pada kesempatan ini mungkin dua ibadah yang sedang kita laksanakan, yaitu ibadah itikafnya dan juga ibadah thalabul ilminya. Mudah-mudahan satu kesempatan dua ibadah yang sedang kita lakukan ini menjadi tambahan catatan amal kebaikan kita masing-masing, sesuai dengan janji Allah bahwa di bulan Ramadan seluruh amal-amal kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan. Mudah-mudahan di detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini kita sudah mendapatkan catatan yang istimewa di hadapan Allah, dan kita pun mampu mempertahankannya sampai akhir perjalanan ibadah saum kita, yaitu finishnya. Apakah bisa 2 hari lagi ataukah 1 hari lagi, tergantung nanti hilal apakah sudah terlihat atau tidak. Yang jelas hilal bagi ibu dan bapak mungkin sudah terlihat, karena ada yang sudah habis hilalnya, ada yang belum habis, dan mungkin ada yang tidak dapat hilal sama sekali. Mudah-mudahan walaupun tidak dapat hilal, kebahagiaan bisa kita dapatkan. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang firman Allah yang di dalamnya banyak ayat-ayat yang pasti kebenarannya, mustahil salahnya. Kenapa? Karena janji Allah sendiri bahwa di awal-awal surat Al-Baqarah Allah ungkapkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal linnas. Itulah Alkitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Maka dengan kalimat la raiba, tidak ada keraguan, berarti pasti benarnya, berarti di dalamnya mustahil salah. Biasanya kalau ada sesuatu yang ragu karena adanya ketidakbenaran di dalamnya, tapi karena di dalamnya kebenaran, maka Allah jamin dengan ungkapan la raiba fi, tidak ada keraguan. Namun tentu tiap manusia dalam menyikapi sebuah informasi, apalagi yang berkaitan dengan firman Allah, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan menerima dengan lapang dada dan akan siap mengamalkan apapun yang difirmankan oleh Allah karena yakin dengan kebenarannya. Kemungkinan yang kedua ialah menolak kebenaran dari Allah yang sudah dijamin tidak akan ada keraguan di dalamnya. Nah, maka oleh karenanya yang menjadi sebuah persoalan, kalau suatu saat menerima sebuah informasi yang benar, maka tentu yang mesti disalahkan itu bukan informasinya, tapi yang mesti disalahkan itu ialah orang yang menerima informasi itu. Begitupun tentang firman Allah. Maka karena firman Allah ini sudah dijamin kebenarannya, suatu saat ada orang yang tidak mau menerima
Suatu saat ada orang yang bingung untuk memahami, maka persoalannya jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa firman Allah yang salah. Jangan mengambil kesimpulan bahwasannya firman Allah yang sulit untuk dipahami. Maka harusnya introspeksi diri. Jangan-jangan orang tersebut yang belum siap menerima kebenaran firman Allah. Ada sebuah anekdot, ya. Mungkin hal ini ada yang pernah menyampaikan. Ada sebuah kisah, yaitu seekor rubah, yang dimana seekor rubah ini posisi keberadaannya dia melewati sebuah pohon anggur, yang dimana pohon anggur ini bagi setiap orang yang mendapatkan pohon anggur itu, kemudian dia bisa memetiknya dan dia bisa memakan anggur tersebut, semua mengatakan anggur ini manis. Tapi kebetulan ada seekor rubah yang dia mencoba keberuntungannya untuk bisa memetik anggur tersebut. Akan tetapi setiap kali dia mencoba untuk mendapatkan anggur tersebut, dia kesulitan untuk mendapatkannya. Ya, kenapa? Karena posisi pohonnya itu lebih tinggi daripada rubah tersebut. Terus si rubah tersebut terus berusaha diajulan. Lamun ku jami menan ku gantar, ya. Tapi rubah kan tidak bisa mencari gantar gitu. Terus diajulan teu beunang-beunang. Nu akhirna ku sabab teu beunang-beunang anggur teh putus asa. Karena dengan keputusasaannya tersebut, akhirnya si rubah tersebut mengambil sebuah kesimpulan, yaitu apa? Bahwasanya anggur tersebut hasem. Nah, jadi nu pertanyaan teh anggur nu hasem atau rubah nu teu bisa menangkeun anggur. Nah, ternyata yang jadi persoalan bukan anggurnya yang masak, karena anggurnya yang sulit dijangkau oleh rubah dan dia tidak bisa mencapainya, dia menyalahkan anggur. Seharusnya dia menyalahkan diri sendiri, yaitu kenapa tidak bisa mencapai mendapatkan anggur tersebut. Nah, maka begitupun berkenaan dengan firman Allah yang di dalamnya ada ayat-ayat yang memang sulit dipahami oleh orang tertentu, tapi oleh orang yang lain mudah untuk dipahami. Nah, maka ketika kejadian seperti itu, apakah mau sama perlakuannya seperti rubah kepada anggur? Langsung mengatakan Quran teh salah gitu. Langsung menyimpulkan Quran teh tidak benar. Nah, teu kaharti. Tamatak nu teu kaharti teh Qur'ana atau nu macana itu. Nah, inilah yang perlu kita introspeksi diri terhadap bacaan-bacaan kita terhadap firman-firman Allah. Harusnya ketika ada kesulitan dalam memahami terhadap firman Allah, jangan langsung menyimpulkan Quran yang salah, tapi simpulkan diri sendiri, oh saya belum siap untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau punya prinsip seperti itu, insya Allah dia dengan berusaha sekuat tenaga, suatu saat Allah akan bukakan. Nah, makanya kita ambil sebuah ibroh, pelajaran berharga yang begitu hebat, yaitu tentang bagaimana sikap Abu Thalib, bagaimana sikap Abu Jahal terhadap firman-firman Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ternyata kan persoalan yang terjadi pada saat itu yang dialami oleh Abu Jahal dan juga Abu Thalib, itu mereka mengakui sebetulnya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Akan tetapi yang jadi persoalan karena dorongan nafsu lah yang menutupi untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi yang terakhir itu. Apa buktinya? Ya kan ketika di Bukit Sofa semua menyatakan, ketika Nabi menginformasikan sebelum mengikrarkan dirinya sebagai Rasul, itu kan ngetes heula Nabi, yaitu kepada penduduk Quraisy pada saat itu, penduduk Mekah, dengan sebuah pertanyaan,
apakah kalian percaya kalau saya membawa berita di belakang bukit ini ada pasukan yang siap untuk menyerang kita? Apa jawaban pada saat itu? Seluruh orang Mekah mengatakan, kami percaya. Padahal pada saat itu kan belum terlihat. Pada saat itu Nabi hanya sebatas menyampaikan informasi, sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat oleh orang kafir Quraisy. Tapi kenapa pada saat itu Nabi mengatakan langsung bahwasanya ada pasukannya akan menyerang, langsung semua sepakat, kami percaya. Karena dari sejak awal mereka sudah mengatakan dan memberikan gelar kepada Nabi dengan apa? Al-Aminnya, dengan kejujurannya. Artinya kalau jujur mustahil nggak bohong, informasi yang disampaikan pasti benar, kan itu. Nah, kan ini persoalannya pada saat itu yang Nabi sampaikanlah berita gaib tentang pasukan. Karena semua sudah sepakat bahwa di balik bukit itu ada pasukan yang menyerang dan semua sepakat Nabi tidak akan berbohong dan Nabi pasti benar dan percaya, akhirnya punya tenaga Nabi untuk mengikrarkan diri. Oleh karena itu saya beritahukan kepada kalian semua, saya ini adalah sebagai utusan Allah, saya ini sebagai Rasulullah yang diutus oleh Allah. Apa reaksi umat pada saat itu? Berbeda dengan reaksi yang pertama. Padahal informasi yang Nabi sampaikan sama juga. Berupa apa? Informasi yang mereka tidak tahu, sesuatu yang tidak dilihat oleh mereka. Kenapa yang satu mereka langsung mempercayai, sedangkan yang satu lagi mereka tidak mempercayai? Ternyata persoalannya bukan yang dibawa oleh Nabi ini salah, bukan yang dibawa oleh Nabi ini adalah tidak benar atau bohong. Sebab kalau alasannya bohong, yang pertama saja harusnya dibohongkan. Tapi yang pertama sama tidak diketahui, tidak terlihat oleh mereka, tapi langsung mempercayai. Sedangkan yang kedua tidak dipercayai. Persoalannya ternyata ada pada hati orang Quraisy pada saat itu, khususnya paman Nabi sendiri. Yaitu apa? Tidak cocok dengan apa yang diharapkan. Dari mana mulai diketahui tidak cocok dengan apa yang diharapkan itu? Ternyata beberapa malam kemudian ketika Nabi membacakan ayat-ayat Allah, salah satunya Abu Jahal itu suka mencuri mendengarkan. Itu ngabandungan Nabi baca ayatnya. Setelah didengarkan, tiba-tiba kapergok ke sahabat yang lain yang sudah masuk Islam. Apa yang kau lakukan? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Kalau engkau mempercayai kebenaran Nabi yang terakhir, kenapa engkau tidak imani? Nah, ternyata jawabannya apa pada saat itu? Abu Jahal langsung mengatakan, aku benar, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi yang terakhir. Tapi kalau aku mengikrarkan bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah, Muhammad itu sebagai Rasulullah, apa jadinya orang-orang penduduk kafir Quraisy mengatakan sesuatu yang bukan-bukan kepada saya? Tuh sebenarnya Abu Jahal ge aya nama. Tak, karena persoalannya apa berarti? Persoalannya ternyata persoalan pangarah, pangarih, pangaruh. Itulah yang biasanya keumuman menutupi manusia untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh agama melalui Nabi kita yang terakhir. Maka begitupun tentang firman Allah, ayat-ayatnya ada yang kesulitan, ada yang mudah, ada kalanya tidak langsung meluruskan, bertanya kepada diri masing-masing, tapi langsung menyalahkan apa yang dibawanya. Artinya persoalannya bukan ayat Allah yang salah, tapi yang salah yang menerima ayat Allah itu sendiri. Nah, maka dari itu ternyata dalam firman Allah ada ayat-ayat muhkamat dan juga ada ayat-ayat mutasyabihat.
yang dimana hal ini oleh Allah sendiri sudah menegaskannya di dalam surat Ali Imran ayat 7, yang dimana di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Poin pertamanya ini, yakini bahwa Al-Quran bukan produk Muhammad. Al-Quran bukan buatan manusia, tapi Al-Quran Allah merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Kalau ini yang jadi pijakan kita dan kita yakin firman Allah mustahil salah, firman Allah tidak ada keraguan, maka insya Allah menyikapi ayat-ayat mutasyabihat dan muhkamat pun tidak akan berat untuk menerimanya. Lalu Allah menjelaskan lagi bahwa di dalam kitab Al-Quran ini, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, yang dimana fungsi dari ayat-ayat muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Maka poin yang kedua, untuk bisa mencerna ayat-ayat mutasyabihat, maka kuncinya, rujukannya, kembalikan ke ayat-ayat muhkamat. Ya. Kenapa? Karena yang paling pokok di dalam Al-Quran ayat-ayat muhkamat itu. Ya. Maka ketika kita suatu saat menemukan ayat mutasyabihat, maka rujuklah, kembalilah kepada ayat-ayat muhkamat ini. Kenapa? Karena ayat-ayat muhkamat ini Allah berikan dengan sebutan Ummul Kitab. Ummu itu kan ibu, induk, pokok, seperti halnya ibu jari. Yang namanya ibu jari, jari-jari ini tidak akan ada fungsinya kalau tidak memiliki ibu jari. Punya telunjuk, punya ibu jari, tidak punya tangan jari tengah, jari kelingking, dan jari manis, masih bisa berfungsi jari ini. Untuk apa? Memegang sesuatu. Punya jari tengah, apalagi tilu. Kemudian ibu jari pun punya, apalagi sampai 5, akan leluasa untuk beraktivitas. Tapi punya 4 jari, tidak ada ibu jari. Apa yang terjadi? Kesulitan untuk beraktivitas. Itu sebagai filosofi kenapa disebutnya itu dengan sebutan Ummul Kitab, tempat mengembalikan, pokok. Karena segala sesuatu itulah yang menjadi pondasi. Makanya kenapa ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat mesti kembali kepada Ummul Kitab ini, yaitu pokok-pokok dari isi-isi ayat-ayat Al-Quran. Lalu Allah pun menyebutkan dan yang lain, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Apa muhkamat, apa mutasyabihat, insyaallah kita akan bedah selanjutnya. Adapun kata Allah sendiri mengatakan, orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Allah sendiri sudah membongkar. Berarti yang jadi persoalan bukan ayat mutasyabihatnya, yang jadi persoalan bukan ayat muhkamatnya,
tapi hatinya yang sudah ada penyakit dari sejak awal. Ketika hatinya sudah ada penyakit dari sejak awal, jangankan ayat mutasyabihat, ayat muhkamat saja akan dicari celah untuk menyesatkan. Komo ayat mutasyabihat, karena gitu ya. Seperti halnya orang-orang Bani Israel. Itu kan orang-orang Bani Israel pada saat itu oleh Nabi Musa diinstruksikan gara-gara mereka melakukan pembunuhan ya, untuk mencari jejak siapa yang melakukan pembunuhan itu yang diabadikan dalam Al-Baqarah. Instruksi dari Allah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menyuruh kepada Bani Israel untuk apa? Untuk sembelihlah seekor sapi ya. Pertanyaannya, instruksi pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa ya, sembelihlah seekor sapi. Apakah sapi tersebut sulit untuk dicari atau mudah untuk dicari? Kenapa mudah? Karena banyak sapi untuk dicari ya. Tapi apa yang terjadi dalam hati orang Bani Israel pada saat itu? Dia mencari celah ya. Padahal kalau perintahnya sesuai saja, sembelih seekor sapi, mudah sulit? Mudah. Makanya dalam kaidah kan ada ungkapan al-amru atau al-hukmu idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Yang namanya perintah itu kalau sempit perintahnya atau kecil perintahnya akan leluasa untuk melaksanakan. Akan tetapi wa idza tasa'at, kalau perintah itu jelas, itu luas, detail, maka akan sulit untuk melaksanakan. Seperti halnya tadi sapi, atau suatu saat ibu disuruh atau bapak disuruh oleh ibu, Pak pangmeserkeun bawang. Bawang naon, Pak? Boleh bawang bombay, bawang beureum, beureung, bawang bodas. Laksanakan we, pokoknya mencari bawang gitu. Jual bapak teh nyanak begitu. Bawang bombay disalahkeun ku si bunai, bapak bet bawang bombay balikeun. Ari ibu tadi miwarang naon? Pan miwarangna ge meser bawangnya, bawang mah sakumaha kapaham ku abdi bebas bawang mah kan gitu. Nah itu satu bukti bahwa yang namanya perintah kalau tidak jelas, hanya sebatas satu kata saja, akan leluasa, akan mudah untuk dilaksanakan. Maka begitu pun tentang bab masalah sapi kepada Bani Israel juga, bahwa tentang bab sapi ketika awal saja mereka mau melaksanakan akan mudah. Tapi persoalannya dalam hatinya ada zaigun, ada nilai-nilai kesesatan dan memang ingin menghindar dari perintah Allah. Maka mereka berusaha bagaimana? Mengatakan mata syabaha, sapi, depan sapi teh ya aya anu warnana koneng, sapi teh aya nu badag, sapi teh aya nu leutik, aya nu kolot, aya nu ngora, nu kumaha. Dan ternyata orang Bani Israel bertanya sapi itu bukan ingin jelas sebetulnya, tapi ingin menghindar dari perintah itu. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu menafikan keyakinan mereka tentang pemahaman sapi itu punya kekuatan. Ya kan mereka menyembah sapi, kok Allah diinstruksikan untuk sapi itu disembelih. Itu kan mematahkan pemahaman mereka tentang punya anggapan sapi punya kekuatan. Ayeuna kulit pencit kan ngahina, tak mencari celah we kumaha carana. Itu makanya mereka bertanya kepada Nabi bukan ingin jelas, tapi ingin menghindar. Duit ka dirinci we. Sapi anu teu kolot teu ngora beuki hese. Jigangke dua adanya itu sapi lamun pesanana teh pokona mah sapina wayang nu super eta teh lumayan keur harga mahal deh itu.
Terus warnana teu aya cacat, koneng meles beuki hese teh. Terus teu kolot, teu ngora. Deuk kumaha so. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijabarkan sampai mereka mencari ke seluruh pelosok. Setelah jelas begitu teu manggihan ada ngan hiji-hijina, tapi ku sabab cek nu boga sapi nu neangan teh butuh. Ieu mah ilmu dagang ya. Kumaha biasana taekeun hargana mahal teh di akalan deui ku tukang dagang teh. Da ku sabab butuh ieu mah taekeun ya. Coba kalau saja mereka melaksanakan perintah pertama we unggul moal kesulitan. Keur mah hese neanganna mahal hargana tapi mau tidak mesti dilaksanakan. Sebetulnya harapan mereka itu ketika datang lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi, sapi teh hese mahal hargana kumaha kahoyong nama tos mun hese mah teu jadi we meunci teh kayang nama kitu. Keinginan mereka itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah sengaja menghukum mereka. Nah, inilah satu bukti bahwa ketika menyikapi ayat muhkamat saja, kalau dalam hatinya sudah mengalami penyakit untuk menolak, maka jangankan ayat mutasyabihat, ayat muhkamat yang mudah saja untuk dipahami, mudah untuk dilaksanakan, dia akan mencoba mencari celah untuk menghindar. Maka dari itu wajar Allah mengingatkan dengan ungkapan bahwasannya ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, nah ini mah orang yang sudah hatinya itu betul-betul terbuka. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Mustahil salah. Mungkin belum waktunya kami bisa memahami, tapi kami yakin ayat ini benar firman Allah. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Nah, baik, kita lihat apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat itu. Kata muhkamat secara bahasa sebagai berikut. Al-muhkamu min ahkama syai'a bimakna wassaqahu wa atqanahu. Kata muhkam berasal dari kalimat ahkamu syai' yang memiliki arti mengikat dan merapihkannya. Artinya ayat-ayat muhkamat itu mengikat, rapi, mudah dipahami, tidak sulit untuk dipahami. Seperti contoh tadi, sembelihlah sapi, keluarkanlah zakat, ya. Wa atuz zakat, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Itu mudah untuk dipahami. Itu. Adapun sifat dari ayat-ayat yang muhkamat sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, kitabun uhkimat ayatuhu. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Saking rapihnya orang ketika membaca langsung terenyuh, langsung tersentuh, terdorong ingin segera melaksanakan apa yang difirmankan Allah itu. Tapi lagi-lagi kalau hatinya punya penyakit, dicari, dikorekan, ingin jelas, padahal bukan ingin jelas tapi ingin menghindar dari tuntutan. Ya seperti halnya akimu sholat, diulik we kumacarana sangkan teh sholat. Pandinu Al-Quran teh cenah kita disuruh sholat, sholat naon eta teh? Kalau diterangkeun di ayat muhkamat, aqimus sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wal qur'anal fajr.
itu menjelaskan tentang waktu-waktu sholat yang sudah Allah tetapkan. Yang sebagian mengatakan 3 waktu. Betul disebutkan 3, tapi memahami kalimat redaksinya itu ada tersirat di dalamnya 5 waktu. Diterangkan ku Allah lebih detail tentang mendirikan sholat. Dicontohan ku Nabi bahwa sehari semalam sholat itu hanya 5 waktu. Tapi bagi orang yang mencari celah, ingin menghindar kumaha, diulik deui wae. Karena wajib teh kudu kumaha, wah, ta eta mah geus aya panyakit hatena. Makanya walaupun rapi, walaupun mudah dipahami, karena hatinya sudah memiliki penyakit, maka dia akan mencoba menghindar dianggap ayat itu sulit. Ayat-ayat dalam Al-Quran muhkam artinya kuat dan kokoh. Ketentuan hukumnya teguh dan tahan uji. Undang-undang dan syariatnya menjamin kemaslahatan dunia dan akhirat, ya. Dan kemaslahatan pribadi, bangsa dan negara. Allah sudah memberikan jaminan barang siapa yang melaksanakan hukum-hukum Allah, Allah akan berikan kepadanya kebarokahan, baik di langit ataupun di darat. Tapi manusia karena hatinya sudah ada penyakit, dicari-cari celah. Hukum agama Islam teh kejam, ya gitu kan, mencoba untuk menghindar. Manya cenah nu maling leutik wae ku dipotong tangan, dicari celah. Terus bab hukum waris. Hukum waris yang dibuat oleh Allah dalam firman-Nya itu teu adil. Kan gitu. Padahal kan sudah jelas aturan mainnya. Allah menyebutkan kalau seorang yang meninggal dunia, maka dia meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang anak laki-laki, kemudian seorang anak perempuan. Seorang istri mendapatkan 1/8, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki sisa, tapi 1 berbanding 2. Laki-laki 1 bagian, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Diulik sampai melahirkan sebuah kesimpulan, hukum waris berdasarkan agama Islam teu adil. Naon teu adilna Pak? Palabah mana teu adilna? Nya atuh cenah apaan anu ngurus kolot teh biasana mah boh ibu boh bapak. Nupang leukena ngurus itu siapa biasanya? Anak laki-laki, anak perempuan. Mulai rasa bermain di dia. Anak perempuan nupang rajin ngurus mah. Nah, sebab budak lalaki mah di mana indungna bapana gering, datang teh ngananya we hungkul kumaha si emak gitu ya. Terus teh Pak. Tuh ya. Kumaha perkembanganna ngan kitu we hungkul. Beres gitu sugan gitu ngomehan teu nya Pak. Oh maunya kudu ngombehan. Sugan ke monokan ngan sebatas gitu, mun aya ieu artos masihan. Beres itu pulang deui, tapi nu jadi budak awewe mah ditungkulan. Ai palebah maut menang bagian sabaraha? Cenah. Adil teu? Teu adil tuh. Padahal ayat muhkamat eta teh. Ternyata kalau dibedah lagi keadilan Allah terkandung di dalamnya dahsyat. Yaitu apa? Betul, laki-laki 2 bagian wajar. Karena bagi laki-laki 2 bagian itu dia tidak akan habis sendiri. Sebab dia 2 bagian itu akan diberikan kepada siapa? Kepada istrinya. Yang dimana tidak mustahil 2 bagian teh dibikin ke pemajikan nama 2 nana. Berarti si laki-laki menang sabaraha? Kosong. Tapi si anak perempuan yang dapat 1 bagian, dia akan dapat bagian dari siapa? Suaminya. Sedangkan yang 1 bagian dia mutlak milik seorang istri. Tidak ada kewajiban seorang istri untuk menafkahi suami. Berarti nu hiji teh ka mana? Aman teu? Aman, mau ke mana-mana. Malah bisa ditambahan kusaha oleh suaminya. Suaminya soleh, dibikin 2 bagian teh kepada istrinya. Jadi sabaraha mun kitu istri teh? Tuh, ya mun kitu mah adil teh. Sok masih kena akibat tak adil. Tuh, malah lebih teu adil gitu nya.
Tapi karena sudut pandangnya hanya satu sisi. Terus yang kedua, hikmahnya, seorang anak perempuan tersebut punya anak, cikanya budak ka bapak jeung ka ora kepada ibu itu lebih hebat siapa? Ka ibu. Dek Ramadan atau dek lebaran. Ngeupelan ka bapak mah terang-terangan di hadapan banyak orang, anak-anak yang lain ieu mah keur bapak keur ibu, tapi di belakang layar masih kena sok ngeupelan tara bu. Tah, tong beja-bejanya kasih bapak. Gitu tuh Pak. Tuh, berarti dobelnya 3 tambah dari anaknya. Nah, ini ayat-ayat muhkamat kalau diterima dengan lapang dada, hukum-hukumnya ternyata tidak ada yang tidak adil. Hikmahnya banyak, tapi karena rasa yang bermain akhirnya menganggap tidak adil tuh. Oleh karenanya Allah sudah memberikan jaminan sempurna mencakup segala pokok peraturan yang diperlukan manusia yang tidak mudah, bahkan tidak akan dapat arti dan kandungannya mau diputar balikan bagaimanapun, sebab jelas dan tegas. Ayat-ayat Al-Quran dari sudut kemuhkamannya ia sebagai umul kitab, tempat mengembalikan segala permasalahan yang diperselisihkan, bahkan menjadi hakim yang memberi keputusan mempertegas yang samar, menentukan duduk perkaranya, sebagaimana ada sebuah kasus yang dialami oleh Siti Aisyah ketika mendengar ada yang mengatakan, ini bagaimana sikap sahabat istri Nabi langsung ketika menemukan informasi bahwa di saat Nabi dimi'rajkan bahwa Nabi itu berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Ini kan informasi simpang siur. Lalu Aisyah bagaimana caranya menjawab persoalan semacam ini? Maka sikap Aisyah mengembalikan ke ayat muhkamat, ke umul kitab ini. Kumaha cenah cek ayat? Ternyata Aisyah mengembalikan kepada ayat surat Al-An'am yang dimana bunyi ayatnya, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Pandangan tidak bisa melihat dia, maksudnya pandangan siapapun, cek ayat firman Allah, tidak ada yang bisa melihat Allah sekalipun Nabi, karena Nabi pun manusia. Artinya selentingan informasi ketika Nabi dimi'rajkan melihat Allah terbantah dengan ayat ini. Inilah solusi menemukan ayat mutasyabihat ataupun menemukan kesulitan tentang benar dan tidaknya. Kembalikan lagi ke ayat muhkamat. Kumaha cek ayat muhkamat. Maka dengan dijawab ini semua terdiam. Berarti ini hanya sebatas simpang siur saja, bahwa tidak ada yang bisa melihat kecuali kalau Allah izinkan. Kecuali kalau ada dalil, ternyata tidak ditemukan dalil yang kuat, maka sikap Aisyah pada saat itu mengembalikan kepada ayat muhkamat. Tapi dia Allah dapat melihat pandangan-pandangan, sebab dia itu sangat halus dan paling mengetahui. Nah, maka dari itu sekalipun ayat-ayat tersebut mudah untuk dipahami, tidak berarti setiap orang akan mengerti. Karena hati lagi, sekalipun oleh orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, bila tidak memiliki keinginan untuk mengerti dan memahaminya, dan bila Al-Quran sukar untuk dimengerti oleh yang tidak mempelajarinya, tidak berarti Al-Quran itu sulit untuk dimengerti atau susah untuk dipahami. Bagi orang yang tidak mau mengerti Al-Quran, yang dicari hanyalah celah-celah yang ia sangka dapat dibantah dan disalahkan, yang tujuannya tentu bukan untuk beriman, akan tetapi untuk menolak dan membantah, mencari-cari celah-celah fitnah terhadap ayat muhkamat saja begitu, apalagi ayat-ayat mutasyabih. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat itu? Adapun kata mutasyabih adalah sebagai berikut. Al-mutasyabihu yutlaku tarotan ala malihi aprodun au adjaun yushbihu ba'duha ba'do'a wa tarotan ukhra ala ma yashtabihu minal umuri wa yaltabisu. Al-mutasyabih
kadang diartikan untuk sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian dan partikel-partikel yang satu sama lainnya hampir sama bentuknya. Terkadang diartikan untuk hal yang serupa tetapi tidak sama. Nah inilah kesukaran nanti. Ongkos serupa tapi tidak sama. Ya biasanya kan kalau serupa tapi tidak sama teh sulit. Jika ya kuis atau napi tebak-tebakan cari 5 perbedaan itu teh kan kudu dari 2 gambar ini ada yang 5 perbedaannya kan itu kan lumayan kudu nguras otak. Serupa tapi tak sama begitu. Yang artinya inti dari ayat-ayat mutasyabihat itu kadang-kadang secara dohir mudah, tapi setelah dipahami lebih dalam geningan teu kieu itu kumaha maksudna. Tah itulah mutasyabihat. Itu. Maka sedangkan sifat dari ayat-ayat mutasyabih sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masaniya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Secara bahasa seperti itu ya. Seperti hanya ungkapan yadullah atau wajhullah, pawali wajhaka syatrul masjidil haram, eta mah fa inna tuwalu pasama wajhullah. Di mana saja kalian menghadap maka di sanalah ada wajhullah. Kata wajhun, wajah, mudah dipahami. Gitu. Kumaha apa wajah teh? Aya pangambungan teh? Aya socaan teh? Secara dohir gitu. Tapi ketika dikaitkan kepada Allah, wajhullah, boleh tidak? Langsung terbayang dalam benak kita, kesimpulan dalam benak kita bahwa wajah Allah teh pangambungna versi urang GBI, socana versi urang GBI, bibirnya versi urang GBI, boleh tidak? Nah eta nu jadi persoalan mah serupa tapi tak sama. Mata kunaon orang Hindu mentasawurkan, menggambarkan Tuhan mereka berbeda-beda. Salah satunya kalau orang India ketika menggambarkan wajah Tuhan mereka itu matana kumaha Bu? Molotot perem, molotot versi orang India. Tapi ketika versinya orang Cina berarti lu bener lu mana ieu teh? Manya Allah molotot. Nu ieu deui manya Allah sipit, engke kumaha lamun menta teu katingali kan gitu. Nah itu akan terjadi proses seperti itu. Inilah yang maksud dengan serupa tapi tak sama. Maka bagaimana menyimpulkan memahami wajhullah itu yang benar? Maka ayat muhkamat sudah memberikan batasan, yaitu apa? Laisa kamislihi syai'un. Bahwa untuk menjabarkan, menjelaskan tentang wujud Allah, Allah sudah memberikan batasan. Tidak sama dengan makhluknya. Artinya kalau tidak sama dengan makhluknya, ketika mengatakan wajhullah, jangan dibayangkan wajah Allah itu matanya seperti pemahaman kita. Jangan dibayangkan hidungnya seperti pemahaman kita. Laisa kamisli syai'un. Sudah sampai di sana itu tidak akan jadi persoalan. Tapi bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, diulik. Kumaha carana? Sangkan sulit, sangkan menolak ayat Allah. Akhirnya terjadilah berbagai macam interpretasi ataupun kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Maka untuk menyikapi wajhullah, menyikapi ayat yang mutasyabihat ini, solusinya bagaimana? Yaitu seperti yang diungkapkan dalam surat di awal tadi. Ini bagian dari firman Allah, serahkan kalau memang kita sulit untuk bisa menyimpulkan seperti apa. Ketika terjemahkan wajah Allah tidak salah, tapi kalau sampai sudah terbayang wajah Allah juga kumaha, itu yang salah. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un, itulah batasan di dalam ayat muhkamatnya. Yadullah, tangan Allah.
Jangan dibayangkan tangan Allah ramona 5 jika orang tangannya punya 2 jika orang. Jangan, cukup terjemahkan tangan Allah sakitu kumaha bentukna wallahu a'lam. Itu jauh lebih maslahat ketimbang diulik-ulik. Akhirnya teka hontal, kusabab teka hontal ujung-ujungnya kumaha ngobrol sorangan akhirnya mah sabab teka hontal teka udak, setan mulai masuk ngawas-was tuh ya. Kalian tidak pantas menyembah Tuhan kalian. Kenapa? Karena Tuhan kalian sendiri tidak bisa kalian bayangkan. Setan mulai ngageliti. Tak orang kafir Quraisy supaya mudah terjebak oleh bujuk rayu setan. Akhirnya bagaimana? Dibayangkan we gambaranana jika kieu pangeran. Lamun jika kieu pangeran berarti pangeran teh lebih hina mun kitu. Komo lamun disimpulkan yang menciptakan harus sama dengan yang diciptakan. Atuh karunya tukang bala-bala yang membuat bala-bala berarti wajahna tah kayak bakal gitu kesimpulannya. Aduh cenah ieu tukang bala-bala wajahna ge rumeuk we da jiga bala-bala segala aya gitu. Kan gitu akhirnya. Ternyata kan tidak seperti itu ketika memperlakukan kepada Allah sang pencipta. Allah itu lebih mulia, Allah itu lebih tinggi. Allah yang tahu. Jika ingin melihat wajhullah yang asli kapan? Kelak di yaumul kiamah Allah akan menampakkan seperti halnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, seperti kalian melihat bulan purnama. Ngan syaratna siapkeun bekal ti ayeuna. Tapi lamun bekalna teu siap mah nya tong hoyong penak jeung wajhullah juga kumaha. Maka dari itu ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an terulangnya di beberapa surat yang isinya senapas, sedangkan makna dan kandungannya tidak bertentangan satu sama lain, tunjang menunjang lebih menjelaskan arti dan maksudnya. Untuk lebih dipahami tidak ada ayat bertentangan dengan ayat yang lainnya. Seperti ayat yang menerangkan hal makanan haram berulang-ulang dimuat dalam 4 surat, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nahl dan juga Al-An'am. Semua itu saling menjelaskan, bukan saling menentang. Maka dari itu tentang ayat mutasyabih ini dalam Al-Marughi dikatakan wa mutasyabihun wa huwa darbani. Ada 2 jenis ya. Ada jenis yang memang serupa tapi tak sama. Ada jenis yang hanya Allah yang tahu. Maksud serupa tapi tidak sama bagi orang tertentu bisa mencapai. Salah satu Ibnu Abbas diberikan keistimewaan oleh Allah ya. Ibnu Abbas mampu membedah maksud dan tujuannya kemana. Artinya ayat-ayat mutasyabihat orang-orang tertentu yang bisa itu. Makanya ayat mutasyabihat ada 2 jenis. Yang pertama, ayat-ayat yang lafadznya menunjukkan pengertian mengenai sesuatu. Tetapi menurut pendapat akal, pengertiannya adalah kebalikannya. Seperti tadi, wajhun dan yadun. Wajhun juga kumaha. Itu adalah termasuk ayat-ayat yang secara kasat mata gitu. Tapi maksudnya seperti apa? Allah yang tahu. Sehingga pengertiannya menjadi samar dan tidak bisa dikuatkan. Yang salah satunya misalnya makna istiwa. Allah berada di atas singgah sana. Kumaha nerjemahkeunna memahaminya? Entong di udah kaifiatna kumaha duduk di atas singgah sana jeung tong dibayangkeun singgah sanana jiga singgah sana Brahma Kumbara. Lamun dibayangkeun jiga kitu rendah berarti. Yang jelas Allah Maha Tinggi, kumaha? Allah yang tahu. Lalu ada lagi ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah. Ia membaca nage, memahami nage tidak seperti yang tadi, langsung kesulitan. Hanya Allah lah yang mengetahui yang menyangkut masalah-masalah akhirat diantaranya. Surga, neraka. Allah menerangkan bahwa surga teh begini, bahwa neraka teh begini. Tong dibayangkan jika di penjara. Itu. Tapi bagaimana? Yang jelas Allah menerangkan itu imani. Sebab kalau dibayang-bayang bisi teu kahontal gitu. Maka dari itu
Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighal fitnah wa ibtigha ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Maka berdasarkan ayat ini ada orang yang menuruti atau mementingkan. Nah, ini orang yang memang hatinya berpenyakit, dicari mutasyabaha itu. Disebabkan Al-Quran bagi dia sukar dicernakan dengan akal dan otaknya, tidak mampu menerimanya dengan iman, lalu ia minta kenyataan dan bukti wujud, sebab dibandingkan dengan yang serupa dengannya, maka dengan menuruti dan mementingkan yang mutasyabaha bagi dirinya, ia memiliki peluang untuk membangkitkan fitnah, huru hara kegoncangan dalam keimanan di kalangan umat Islam. Contoh konkretnya orang-orang Nasrani, ya, mereka mentakwilkan Isa sebagai Tuhan. Dari apa? Kalimat dalam Al-Quran ada ungkapan Isa itu ditiupkan dari ruh Allah, kan gitu. Ternyata kan hawa nafsu yang mendorongnya. Berarti dilogikakan oleh mereka, karena Isa ini ditiupkan dari ruh Allah, berarti bagian dari ruh Allah dan tidak terpisahkan dari ruh Allah. Berarti kalau begitu Isa teh Allah, kan gitu. Gara-gara memahami ruh yang tidak tepat, makanya mereka memahaminya berdasarkan pengertian lahiriah saja, tanpa melihat atau mengacu pada asal ayat yang bersifat muhkam, dalam rangka menyesatkan manusia melalui ajakan bahwa nafsu mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa Allah adalah ruh dan Al-Masih adalah sebagian dari ruhnya. Berarti Al-Masih adalah sejenis dengan Allah. Karena jenis Al-Masih tidak bisa dipisahkan dari jenisnya, karenanya Al-Masih adalah dia, yaitu Allah. Bagaimana ayat muhkamat untuk membantah bahwa Isa itu bukan Tuhan, walaupun dengan menggunakan redaksi min ruhi, dari ruhnya? Maka jawabannya, Allah sudah menegaskan dalam ayat muhkamat, proses penciptaan Nabi Isa tidak jauh beda dengan Nabi Adam. Bahkan lebih dahsyat Nabi Adam, ya. Nah, lebih dahsyat kan Nabi Isa masih keneh melalui proses ibu, sedangkan Nabi Adam tidak melalui proses ibu. Nah, orang Nasrani licik, kan Nabi Adam tidak menyebut Tuhan, kan nama yang layak jadi Tuhan teh saha? Nabi Adam. Tapi kepada Nabi Adam mereka mengakui Adam itu adalah Nabi. Kan aneh logika seperti ini. Ini dikarenakan apa tadi? Karena zaigun fi qulubihim, hatinya sudah memang mencari-cari celah untuk menghindar, diuli. Lahirlah di urang mah manunggalin kaula Gusti teh. Anu wujud, kan? Allah itu saya adalah Allah. Dia memahami makna ruh itu sendiri. Itulah karena konsekuensi mencari-cari ayat mutasyabihat akan seperti itu akhirnya. Maka dari itu kita lihat bagaimana komentar Imam Malik untuk memahami istawa. Maka beliau mengatakan, sehubungan dengan kalimat istawa yang sering diterjemahkan bersemayam, berkuasa di aras, beliau menerangkan bahwa kalimat tersebut mudah untuk dipahami. Berkuasa, duduk di singgasana, bisa. Tapi kaifiatna, kumaha cara dudukna, nyepengan naon mun keur calik, wah eta mah moal kahontal ku akal, tak tong diulik gitu mah. Cukup Allah berada di atas aras. Seperti apa arasna kumaha, jangan ikut akal membantu untuk memahami karena akan kesulitan. Maka dari itu sikap yang dilakukan oleh Imam Malik lebih tepat, maka itu bagian dari perkara gaib. Seperti halnya Aisyah ketika mendengar informasi gaib, beliau tidak mencerna begitu saja, kembalikan kepada ayat muhkamat. Kumaha cek ayat nudohilna, ternyata cek ayat Allah tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Maka dari itu Nabi pun mengingatkan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitil ladzina ra'aita
fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat orang yang menuruti mutasyabih atau tasyabaha yang samar-samar atau kurang tegas, maka mereka lah yang disebut oleh Allah, awasilah mereka, karena mereka lah dari mulut mereka, dari pemikiran mereka akan lahir berbagai macam fitnah yang akan merusak kegoncangan keimanan kita. Seperti halnya tadi Bani Israel terhadap ayat muhkamat saja mereka mencari tasyabaha, apalagi terhadap mutasyabih. Mereka yang mengikuti ayat-ayat Allah akan tetapi tidak berkeinginan untuk mengerti dan memahami, mereka perlu diawasi, sebab mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang samar dan kurang tegas untuk disalah takwilkan menurut matasyabaha bagi dirinya, tidak mau mengembalikan kepada ummul kitab. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan keterangan ini tiada lain kuncinya kembalikan pemahaman dan keyakinan kita. Al-Quran firman Allah mustahil di dalamnya mengandung keburukan atau kebohongan, pasti benarnya dan tidak ada keraguan. Kalau itu yang jadi poin kita, insya Allah menyikapi ayat-ayat mutasyabih ataupun ayat-ayat muhkamat, Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk menyikapinya. Mungkin tepat jam 3 itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Namun ada permohonan request tadi, ada door prize bagi yang bertanya pertama atau kumaha itu? Oh, yang bisa menjawab pertanyaan saya. Wush. Aduh, kuis ya. Siap, Bu? Waduh, siapkan Bu. Ya makanya pada milih ya mah. Jadi yang pertama mah boleh memilih ya. Sebab yang kedua mah tidak bisa memilih, cuma tinggal satu. Badai ka ibu, badai ka bapak. Oh bebas. Atau ngacung atau bebas masuk. Silahkan, ada yang mau mengacungkan diri untuk ditanya. Mangga ngacungkeun diri nu bade ditaros mangga gitu. Ada? Oh, tidak ada yang mau mengacung akhirnya. Silakan, bagaimana? Atau dari tukcing atau kumaha dia bingung ya. Baik, ibu yang pakai apa namanya itu teh hijaunya, hijau tua ya. Nah, siap Bu? Siap, baik. Pertanyaannya mudah Bu. Billy Olab ya, kembali di kana makalah mah. Kieu Bu, di di muqaddimah ya, untuk pengantar dari kalimat ini saya bercerita tentang apa Bu? Ayo Bu, mun ngabandungan ti awal mah. Ada tentang rubah nu mana ieu teh? Memetik anggur, cek rubah anggur Hasyim, anggur amis. Anggur Hasyim. Ya, ahsanti. Mangga Bu, bade milih mana? Bade nu ageng, bade nu alit. Oh, nu ageng. Kumaha ya teknisnya langsung di itu terakhir. Oh terakhir ta. Berarti nu ieu ta tos milih ta ieu mah wayahna da teh deui, teh pilihan deui. Bagian bapak-bapakeun itu aya nama. Bade ngacung bade bapak-bapak asal da ieu lagi kieu ya. Mangga bade ngacung bade ditunjuk. Aduh, ka mana ieu tukcing-tukcingna. Ieu pas hae teh pandang. Siap, pandang. Siap, pandang. Dalam penjelasan tadi ayat kisah tadi makan rubahnya, ayat kisah Bani Israel tentang naon eta teh? Ayo.
Aduh. Sapi nu kumaha eta teh? Anu koneng meles stres kumaha deui? Oh, sesah. Jeung naon dipangaosna awis mira? Awis. Oh, awis. Ya. Mangga tosah ayeuna milik pandang. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.